Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah jaringan berbasis perangkat lunak dengan judul Pengujian Serangan Overflow di Jaringan Software Definite pada GNS3 dan A Review on Software Definite Network Security Risks and Challenge, di mana anggota kelompok 9 ini terdiri dari Nandavani Rosniati dengan NIM 181011167, Yoga Pratama 181011178, Yusuf Fikri Fahrudin 181011178. Yang pertama adalah mengenai latar belakang. Pada saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan semakin lama kebutuhan akan teknologi semakin mengalami peningkatan di semua kalangan, baik itu di masyarakat atau di perusahaan dan pemerintahan. Di samping itu juga, masyarakat menginginkan akan kebutuhan jaringan yang mudah diakses, praktis, serta efisien ketika digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Dan yang paling utama, memiliki keamanan yang tinggi. Software Definite Network atau yang lebih dikenal dengan SDN merupakan software yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol dan juga sebagai mengaplikasikan jaringan. Pada SDN di mana perangkat pada control plane dan data plane mempunyai perangkat secara terpisah. SDN juga memiliki konsep yang bertujuan agar sebuah jaringan bisa menjadi lebih fleksibel dan mempermudah pengontrolan dan mampu menjadi pengontrol dalam sebuah jaringan. Dalam sebuah jaringan, tidak selamanya memiliki keamanan yang kuat. Perlunya mengupgrade keamanan jaringan agar tidak terkena serangan jaringan seperti Distributed Denial of Service atau DDoS. DDoS merupakan jenis serangan kepada sebuah server di dalam lingkup jaringan internet. Caranya dengan menghabiskan atau menyerang resource yang dimiliki oleh komputer tersebut supaya komputer atau server tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan semestinya. Selain DDoS, ada juga UDP flood, di mana suatu pengiriman secara berlebihan data UDP ke dalam sebuah jaringan. Pengiriman ini juga membentuk sebuah jalur hubungan dengan suatu service UDP dari suatu host tujuan. Flood UDP ini akan mengirimkan sebuah karakter yang tidak memiliki fungsi apa-apa atau tidak berguna untuk mencoba jaringan korban, sehingga terjadi sebuah aliran data yang tidak perlu pada jaringan korban. Ya, selanjutnya landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama, yaitu dengan jurnal yang berjudul Pengujian Serangan UDP Flood di Jaringan Software Defined pada GNS3. Ya, langsung saja. Software Defined Network merupakan arsitektur pada jaringan komputer di mana sistem pengontrol arus data forwarding dipisahkan dari perangkat kerasnya yang mengontrol lalu lintasnya. Nah, manfaat SDN adalah menyediakan fleksibilitas jaringan, mengurangi ketergantungan akan suatu vendor tertentu, dan langsung bisa diprogram karena kontrol plane yang terpisah dari data plane. SDN atau Software Defined Network ini memiliki 3 arsitektur jaringan, yaitu Application Layer, Control Layer, dan Infrastructure Layer. Di mana pada Application Layer berisi aplikasi network yang digunakan dalam sebuah perusahaan yang mencakup IDS, load balancing, ataupun firewall. Nah, apabila jaringan tradisional menggunakan alat tambahan untuk menambah fitur-fitur tersebut, maka SDN mengganti cara tersebut dengan sebuah aplikasi yang menggunakan controller untuk mengatur data plane. Untuk controller, yaitu SDN controller mentranslasikan kebutuhan antara aplikasi dan infrastruktur dengan memberikan instruksi yang sesuai dengan SDN data type dan relevan dengan SDN application. Nah, untuk infrastruktur layer, mengatur SDN data type sesuai dengan instruksi yang diberikan melalui konsol data plane interface atau CDPI.
Lanjut, yang kedua adalah DDoS atau Denial of Service. DDoS ini merupakan penyerangan yang dapat membuat layanan online tak tersedia untuk para user dan dapat mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hosting. Serangan ini juga dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi suatu instansi ataupun suatu perusahaan. Salah satu jenis penyerangannya itu adalah UDP flood atau banjir UDP. UDP flood ini dapat diartikan sebuah serangan yang membanjiri target dengan mengirim paket UDP. Serangan ini bertujuan membanjiri port acak pada host jarak jauh. Dengan hal ini, mengakibatkan host berulang kali memeriksa aplikasi tersebut dan mendengarkan di port tersebut. Dan jika aplikasi tidak dapat ditentukan, maka akan muncul destination unreachable. Proses ini menghabiskan sumber daya dari host dan parahnya akan mengakibatkan tidak dapat diakses. Landasan teori yang ketiga ada software DNS3. DNS3 ini adalah aplikasi simulator jaringan yang mirip dengan Cisco Packet Tracer. Hanya saja dibedakan dengan program yang sudah sangat teringkus dan dikemas sedemikian rupa agar memudahkan menggunanya. DNS3 didirikan pada tahun 2008 yang memiliki fungsi mensimulasikan suatu topologi jaringan yang lebih kompleks dan akurat. Software ini dapat digunakan di seluruh sistem seperti Mac OS X, Linux, maupun Windows. Nah, untuk jurnal yang selanjutnya yaitu ada jurnal internasional yang berjudul A Review on Software Defined Network Security Risk and Challenge. Langsung saja, ada network security. Network security merupakan bagian yang penting dalam suatu sistem perusahaan maupun suatu instansi ataupun apapun. Network security memiliki fungsi sebagai scanning antivirus, mengidentifikasi traffic yang tak perlu, dan sebagai web testing, dan mengidentifikasi masalah keamanan pada jaringan perusahaan. Network security pada intinya memiliki tugas untuk melindungi suatu jaringan dan perangkat yang terhubung di dalamnya. Contohnya ada firewall, anti-malware, VPN, dan masih banyak lagi. Kemudian ada SDN dan SDN Control Security. SDN merupakan arsitektur pada jaringan komputer di mana sistem pengontrol arus dan data forwarding dipisahkan dari perangkat kerasnya yang mengontrol lalu lintasnya. Nah, masih adanya suatu permasalahan penting dalam suatu jaringan terkait dengan keamanan dari SDN tersebut. Biasanya SDN controller menjadi incaran utama penyerang karena pada SDN controller merupakan titik pusat untuk keputusan dalam jaringan dan titik pusat kegagalan. Penyerang dapat mencoba membobol atau mengambil kendali pada jaringan yang kita miliki, baik perusahaan, suatu instansi, maupun suatu bentuk sistem apapun. Maka dari itu, suatu SDN controller security sangat penting untuk keamanan dalam jaringan yang kita miliki. Lanjut, ada centralized SDN controller, yaitu suatu sistem yang didistribusikan tetapi terkoordinasi fungsi kontrol, mengekspos agar data file konfigurasi yang sangat rentan terhadap penyerangan. Seorang penyerang dapat mencoba untuk mengoperasikan layanan jaringan umum atau bahkan mengontrol seluruh jaringan dengan menyesatkan maupun membahayakan pengontrol yang merupakan jantung dari jaringan. Centralized SDN controller memiliki kekurangan yaitu kurangnya pembela dan teknologi yang masih belum berkembang. Mungkin akan menguntungkan para penyerangnya, contohnya saja pengenalan program pengontrol berbahaya dapat memungkinkan dampak serangan yang luas. Dan yang terakhir ada distributed SDN controller. Bedanya adalah dengan centralis yaitu sistem yang berperan dalam proses
yang membutuhkan presisi dan keamanan sistem. Bagian ini membahas opsi implementasi pengontrol jaringan yang ditentukan perangkat lunak dan arsitektur pengontrol jaringan yang ditentukan perangkat lunak terdistribusi yang diusulkan. Sedangkan perangkat lunak sentralis SDN controller ditentukan telah memecahkan masalah pengelolaan jaringan itu telah membuat kompromi dan dapat menyebabkan satu titik kegagalan jika sistem dikompromikan oleh orang-orang jahat atau penyerang lainnya. Ya, berikutnya adalah analisis dari kedua jurnal yang telah di-review. Yang pertama, ulasan jurnal pengujian serangan UDP Flood di jaringan software defined pada GNS3. Pada jurnal ini, yang dibahas merupakan simulasi serangan DDoS yang berjenis UDP Flood terhadap jaringan software defined network yang dikonfigurasikan pada aplikasi GNS3. Keterbaruan topik ini mungkin bisa dikatakan sebagai pengujian dari isu keamanan dalam jaringan SDN. Di tahun-tahun mendatang, mungkin saja hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan ketika melakukan penelitian atau simulasi melakukan pengujian keamanan jaringan SDN. Untuk metodologi yang digunakan pada jurnal ini, yang pertama merupakan studi literatur yang isinya mungkin pemahaman tentang apa itu serangan UDP Flood. Kemudian yang kedua merupakan melakukan perancangan topologi dan skenario serangan DDoS. Kemudian yang ketiga melakukan instalasi dan implementasi perangkat controller pada software GNS3. Yang keempat, melakukan simulasi serangan UDP pada jaringan yang telah disusun pada GNS3. Dan yang kelima dan keenam adalah mengambil hasil dari simulasi yang dilakukan dan mendokumentasikan hasil yang didapat. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal ini, salah satunya adalah pada jurnal ini dilakukan menggunakan simulasi dengan software GNS3, sehingga para pembaca mungkin bisa melakukan simulasi sendiri dengan referensi dari jurnal ini. Kemudian untuk kelemahan pada jurnal ini mungkin ada pada langkah-langkah penyusunan dari konfigurasi jaringannya, yakni seperti penggunaan controllernya, konfigurasi switch open flow, dan apa saja yang disetting pada setiap perangkat yang akan digunakan pada konfigurasi yang dipakai. Kemudian untuk analisis jurnalnya, dalam pengujian yang dilakukan, untuk mengetahui baik tidaknya layanan jaringan dapat diukur dengan parameter QoS. Jadi pada jurnal ini melakukan penelitian mengenai kualitas jaringan yang ada pada saat serangan UDP Flood di jaringan SDN-nya. Untuk parameternya itu ada delay dan packet loss. Parameter ini menggunakan standar dari TPON. Untuk rancangan topologi yang digunakan yaitu topologi linear, di mana ada dua switch open flow yang saling terhubung dan masing-masing memiliki dua buah host. Kedua switch tersebut terhubung ke hub sebagai perantara controller dan server monitoring. Untuk hasil yang didapat pada penelitian ini, yakni didapat hasil yang sangat buruk atau jelek, dikarenakan serangan UDP Flood dengan jumlah paket yang dikirimkan sebanyak 80.000 paket menghasilkan nilai delay yang tinggi. Dan untuk paket loss yang paling buruk terjadi pada saat pengiriman paket UDP Flood dengan pengiriman sebanyak 60.000 paket. Untuk selanjutnya adalah mengenai ulasan jurnal Review on Software Defined Network Security Risk and Challenge. Pada jurnal ini, hal yang dibahas merupakan resiko, keamanan, dan tantangan pada jaringan SDN. Dengan kata lain, penelitian ini juga terkait tentang implementasi, tantangan, dan arah jaringan SDN di masa depan, terutama pada bagian controller layer. Software Defined Network
merupakan salah satu pengembangan atau penyempurnaan dari jaringan tradisional. Namun, pada SDN ini masih memiliki satu masalah, yakni masalah keamanan dikarenakan SDN menyediakan layanan jaringan berkecepatan tinggi yang lebih fleksibel dan dikendalikan secara terpusat jika dibandingkan dengan jaringan tradisional. Penelitian yang dilakukan bisa dikatakan masih sangat baru, dikarenakan adanya isu keamanan pada jaringan SDN, sehingga penelitian ini masih bisa diterapkan dan relevan jika digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Dalam jaringan SDN, karena merencanakan framework atau kerangka keamanan untuk SDN. Selain itu, jurnal ini juga memuat beberapa jenis arsitektur dari controller SDN. Mungkin perbandingan arsitektur yang ada pada jurnal tersebut bisa menjadi dasar pada saat akan menyusun jaringan SDN, terutama dilihat pada tingkat keamanannya. Dalam SDN, pemisahan antara control plane dengan data plane bisa menimbulkan kerentanan baru yang tidak ada pada jaringan tradisional, seperti masalahnya keamanan yang ditimbulkan oleh serangan DOS. Karena dalam SDN memiliki beberapa layer, yakni application layer, control layer, dan infrastruktur layer yang memungkinkan terkena serangan. Maka dari itu terdapat beberapa arsitektur controller dari SDN untuk arsitektur dari Centralized SDN Controller atau controller SDN terpusat memiliki tantangan keamanan, terutama pada lapisan kontrol. Sedangkan untuk distribusi SDN controller atau controller SDN yang terdistribusi, pada jurnal ini membahas tentang implementasi controller jaringan yang ditentukan oleh SDN. Pada susunan atau framework keamanan SDN, penggunaan software definite network terutama arsitektur centralized SDN controller atau controller SDN terpusat membuat controller menghadapi berbagai macam serangan seperti DDoS, switch flow table flooding, dan macam-macam serangan lainnya. Maka diperlukan penerapan fungsi keamanan jaringan, deteksi instruksi, dan sistem pencegahan, serta kontrol akses dan manajemen identitas pada SDN untuk melindungi controller SDN dan semua layer dari berbagai bentuk serangan. Untuk skenario penerapan framework atau susunan keamanan SDN terdiri dari Intrusion Detection and Prevention System atau sistem deteksi dan pencegahan intrusi yang berguna sebagai alat inspeksi paket stateful seperti firewall, dan alat inspeksi paket dapat digunakan untuk mengurangi masalah keamanan yang terkait dengan SDN. Kemudian ada Protection Denial of Service (DOS). Ini adalah sistem yang diterapkan dan dikonfigurasi untuk mendeteksi dan mempertahankan diri dari serangan DOS. Untuk kesimpulan dari review jurnal ini, ada beberapa kesimpulan. Untuk yang pertama, kesimpulan yang dapat pada jurnal pengujian serangan UDP flood di jaringan software defined pada GNS3 adalah dalam pengujian UDP flood ini bisa menggunakan software GNS3. Dalam pengujiannya, paket UDP yang dikirimkan berbeda-beda, mulai dari pengiriman pada paket normal sampai dengan 100.000 paket. Dari hasil yang didapat dalam pengujian ini, didapat hasil delay dan paket loss yang buruk. Maka dari itu, dalam simulasi ini, serangan UDP flood yang dilakukan sangat mempengaruhi kualitas dari jaringan pada arsitektur SDN. Kemudian yang kedua adalah untuk jurnal Review on Software Defined Network Security Risk and Challenge, sebaiknya menggunakan arsitektur controller SDN yang terdesentralisasi. Artinya, pada jurnal tersebut merekomendasikan menggunakan arsitektur controller SDN yang terdesentralisasi. Hal ini digunakan untuk mengurangi resiko keamanan terkait dengan arsitektur dari SDN controller tersebut, atau bisa dikatakan mengurangi resiko dari serangan pada controller SDN-nya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.